Roma kecil, atau disebut sebagai Kristus kecil, istilah bahasa kiasan. Jadi sekarang saya ini diberi kemampuan membagi firman untuk membuahkan dan menolong firman supaya dia hidup. Nah, kuasa itu diberi pada saya juga sebagai imam, saya sebagai nabi, saya juga sebagai raja. Setiap orang Kristen diberi hak ini. Dan waktu saya memberitakan, menyatakan firman Tuhan, saya jadi nabi. Waktu saya mengampuni orang, saya jadi apa? Ngampuni orang, dosanya orang, jadi apa? Imam. Betul kan? Kan pembakaran ukupan, pembakaran untuk korban tebusan, korban dosa, itu kan pengampunan. Jadi kalau saya bicara firman Tuhan, saya sebagai apa? Nabi Tuhan. Saya kemudian mengerti hati orang, terus kemudian mengampuni orang itu dengan dosanya. Saya imam. Nah, rajanya kapan, Pak? Katanya. Kalau betul rajanya kapan? Setelah raja itu kan harus ada yang orang nurut, betul ya? Begitu orang itu diberitahu firman Tuhan dan dia kemudian nurut dan mengerti firman Tuhan, maka dia mendengar perkataan kita, mengamininya. Nah, itu kamu jadi raja dan dia menjadi mengerti, melayani apa yang kita berikan pada dia. Jadi sekarang rajanya siapa? Yang memberitakan kita. Terus dia percaya dan dia mengamini. Bukan rajanya itu di sayanya, bukan. Saya diangkat menjadi raja yang bersama Tuhan, punya kuasa memberitakan itu, dan orang percaya. Begitu orang percaya, berarti sifat kerajaan yang dari ucapan saya, tindakan saya adalah penuh kuasa sebagai raja. Di sini. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa untuk menerima 3 jabatan ini. Ini kalau kita perdalam dulu ya. Ini pernah saya tulis ini di artikel itu ya, pernah dibagikan ini. Jadi nabi, imam, raja, saudara, itu tidak pernah lepas dalam hidup kita dan tidak pernah terpecah semua. Yesus yang sudah kasih. Jadi kalau kita bisa memberitakan firman Tuhan sebagai nabi dan kemudian orang itu percaya dan datang pada Tuhan, itu kita tahu kuasa itu raja yang punya. Luar biasa. Dan waktu orang itu punya salah pada kita ampuni orang di hadapan Tuhan, dan itu adalah imam. Nah, proses ini ada dalam hidup orang percaya, ya, di situ. Oke, penggenapan ada dalam Galatia 4. Coba kita lihat Galatia 4 ayat 4. Saudara, waktu kita baca ini waktu Natal. Ya, betul nggak? Saudara, kalau Galatia 4 ayat 4, oh ini Natal, Yesus datang. Nah, saudara, itu bukan cuma Natal, saudara. Ya, bukan peristiwa Natalnya, bukan hanya kecil itu, bukan. Coba kita baca, perhatikan. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, ya, hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi setiap orang percaya yang belum percaya ini, termasuk yang di bawah hukum Taurat dan bawah hukum dunia ini kita sudah mau mewarisi ini. Yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dilihat Tuhan, sudah dipilih sebelum semua ada. Nah, sudah dikatakan belum akhir balik kita masih dalam pengawasan, masih nggak bisa dilepaskan. Kita belum mendapatkan kedewasaan itu. Ayat 3. Demikian pula selama kita belum akhir balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Kita manusia yang penuh dengan roh dunia, keinginan daging dan semuanya, ya, ingin tenar, ingin kaya, ingin apa gitu. 4. Tetapi setelah genap waktunya, nah saudara, kenapa tiba-tiba kita angkat ayat ini menjadi ayat Natal? Sebenarnya nggak ada konteksnya. Betul nggak? Apa konteksnya dengan Natal? Saudara, konteksnya adalah penggenapan Taurat, penggenapan seluruh kerinduan perjanjian lama. Dan kemudian waktu dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini nggak pernah dibahas waktu Natal. Artinya apa takluk pada hukum Taurat? Jadi orang-orang secara rohani betul masuk ke Natal, tapi nggak pernah dijelaskan. Mereka dibawa cengkeraman dosa yang luar biasa, dosa tradisi, dosa hukum-hukum yang ada. Mereka nggak bisa keluar dari sana. Dan akhirnya anak Allah harus datang untuk apa? Melepaskan mereka, menggenapi semua, dan dia menjadi bagian dan menggantikan dosa-dosa dan mati bagi kita. Nah, itu tujuannya Galatia 4 pasal 4 ayat 4.
bukan cuma untuk Natal, bukan. Tapi makna Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana orang dicengkram oleh kuasa dunia ini, dilepaskan oleh Tuhan. Nah, itu maknanya. Boleh ke Natal, boleh. Tapi konteksnya adalah kuasa hukum Taurat, kuasa dosa, kuasa maut yang luar biasa itu sekarang sudah dipatahkan oleh Tuhan. Nah, itu. Ya, jadi ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, jadi ini kegenapan. Efesus pasal 1 juga ada. Ya, Efesus pasal 1. Efesus 1 coba lihat ya. Efesus pasal 1 ayat yang di atas berapa ya? 10 11 ya. 10 dari 9 ya. Ini pernah kita bahas rahasia ya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya. 10. Sebagai persiapan pleroma, kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala kepala sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan di dalam Kristus aku katakan karena di dalam Dialah kami mendapat apa? Bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, saya tanya, kegenapan ini kegenapan apa? Saudara, kalau kita baca di sini, dikatakan di sini kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus kepala segala sesuatu baik di bumi maupun di surga. Jadi waktu Yesus datang menjadi manusia, saudara, surga pun memuji bumi karena hadirnya Anak Allah. Waktu malaikat memberitakan pada gembala-gembala dan pujian, Hosana itu ya, jadi juru selamat datang itu, saudara, tidak pernah ada surga itu memuji bumi, nggak ada. Tapi waktu Allah menjadi manusia, surga itu memuji lihat bumi. Jadi dialah yang mengikat surga dan dialah kepala yang di bumi dan seluruh alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang pernah kita kenal dan yang tidak pernah kita kenal, semua dalam satu kegenapan dalam siapa? Yesus. Nah, saya percaya di sini ayat ini menyatakan juga kegenapan kerinduan seluruh para penulis, baik itu kebenaran-kebenaran yang mereka cari, mereka kejar, baik di Hindu, Buddha, di filsafat semua, dan banyak orang. Dan waktu kita ketemu, mereka rindu mendapatkan pribadi yang kekal, yang disebut sebagai teologi reform sensus divinitas. Ada hati yang mau menyembah Allah yang benar. Setiap manusia dalam setiap suku itu ada. Ya, Don Richardson pernah tuliskan ini dalam buku dia, anak pedalaman. Itu bagus sekali. Dan dia mengajar menjadi profesor sekarang di Fuller misalnya. Dan dia mengatakan suku-suku itu semua itu ada titik temunya, seperti Paulus di Athena. Di situ ada tempat penyembahan patung dewanya nggak ada, dan dikatakan kepada Allah yang tidak aku kenal, bukan pada dewa, kepada Allah yang tidak aku kenal. Dan Paulus katakan, nah itu titik temunya. Jadi dalam filsafat semua sama, termasuk Nietzsche, Freud, orang-orang yang hebat-hebat semua, di bukunya ada kerinduan bertemu dengan kesempurnaan, tapi mereka nggak bisa, dan akhirnya mereka mati di dalam ketidaksempurnaan. Ya, kita lanjutkan yang ke-13. Nah, ini untuk minggu terakhir ya. Nah, saudara, 13 itu ada satu tulisan-tulisan yang secara teologis gitu ya. Nah, saya minta kita melihat satu ini aja, satu. Ya, ini. Coba kita lihat kembali Stefanus. Stefanus dibunuh ya. Saya tidak tulisan. Coba kita lihat yang terakhir ini. Nah, saudara perhatikan. Saudara, Stefanus bersaksi dengan luar biasa. Ya, saudara perhatikan cara dia bersaksi, cara dia menyampaikan kesaksian dia sampai akhirnya dia dibunuh.
dia menyatakan dari awal, dia menceritakan tentang Allah yang pertama dulu dalam penciptaan. Terus dia cerita kemudian Musa turun-turun, dan waktu dia menyebut nama Yesus, saudara tahu, di situ mulai kemarahan itu timbul. Waktu ngomong, oh dunia diciptakan begini, nggak ada masalah. Tentang komentar nggak ada masalah. Begitu semua itu dikatakan tentang Yesus Mesias adalah yang kamu bunuh. Nah, saudara, di situ dikatakan ayat 54, perhatikan. Ya, ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, perhatikan ya, di sini semuanya itu, ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar, yaitu Yesus yang kamu bunuh. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika mendengar itu ya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat apa? Kemuliaan Allah, dan seperti Yakub, Yesus berdiri. Seperti Elia, seperti Gideon, seperti Samson, seperti semua yang melihat itu. Jadi Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, apa yang terjadi? Wah, mereka tambah luar biasa, mengambil semua, bunuh dia habis-habisan. Nah, saya tanya saya, apa yang ditolak oleh dunia ini? Apa yang kita agungkan? Nah, saudara, itu bumi langit. Nah, saudara, kita harus siap dengan berita itu. Kita siap untuk lihat kertakan-kertakan gigi itu. Ya, tapi kita siap, kita punya kuasa melebihi daripada kematian. Ya, nah, saudara, ini Stefanus, bukan kita. Ya, kalau saudara di pihak itu, saya percaya saudara akan kuat sekali. Ya, percaya saya. Diancam apapun saudara pasti berani. Ya, seperti Ahok, gitu kan? Diancam apapun dia berani. Nah, saudara katakan, saya mati udah siap kok. Nah, harus itu orang Kristen. Saya mati, oh siap, kapanpun siap, gitu ya. Cuma tanya matinya gimana caranya. Nah, itu yang nggak siap ya. Mati siap, tapi caranya gimana? Nah, itu saya nggak siap gitu ya. Wah, jangan gitu Pak caranya Pak. Ya. Nah, saudara, itu khusus orang-orang yang memang diberikan khusus. Gak usah banyak-banyak, ya kan? Orang yang menderita dalam hidupnya, nggak usah disiksa. Saya kemarin mendengar satu teman saya katakan, Pak, ini ada seorang hamba Tuhan pendeta sakit kencing manis, teriak-teriak marah-marah Tuhan Yesus. Padahal dia pendeta. Saya katakan, waduh, itu diragukan pendetaannya. Kenapa? Waktu dia sakit dia nggak tahan katanya, dia Tuhan Yesus tolong, kenapa tolong? Gitu kan, wah dia teriak sampai seluruh rumah sakit itu. Gimana Pak, kami mau nggak ada jemaatnya? Gitu kan? Terus gimana? Oh Tuhan Yesus terima kasih. Gitu. Terus gimana harusnya? Nah, kita berdoa pada Tuhan. Saudara, kalau Stefanus waktu dirajam, dia melihat dan dia mengatakan apa? Saudara, kalau lihat ini, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan yang luar biasa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Coba saja, kenapa? Saudara, kenapa? Karena mereka tidak tahu Mesias. Coba mereka tahu, nggak mungkin berani dengan mereka. Karena mereka tidak tahu, mereka melawan hal seperti ini. Jangan tanggungkan. Kenapa? Hatinya perlu pengampunan. Jadi anak Tuhan itu, orang yang seperti itu dosanya gitu pun ya, yang jahat itu, hati kita apa? Tetap pengampunan. Nah, ini yang sulit ini. Kalau kita disakiti kan rasanya ingin balas gitu, ingin balas ya, lagi ngampuni gitu kan, mana mungkin gitu. Tapi Stefanus persis dengan Kristus. Kristus merupakan teladan Stefanus, teladan Paulus, teladan dari semua kita di sini. Nah, kita harus mau untuk hidup seperti itu. Ya, oke. Ini waktunya sudah selesai. Saudara, kalau ada pertanyaan nanti langsung bicara ke saya. Minggu depan, 3 minggu lagi nanti penutupnya ya. Yang saya ambil dari halaman 13-14. 3 minggu ini saudara belajar bagaimanakah penggunaan dalam sejarah gereja, dalam zaman reformasi dan lain-lain.
dan itu adalah fakta sejarah. Dan kita berdoa untuk ketiga hamba Tuhan supaya Tuhan siapkan belajar sungguh-sungguh memusatkan pada firman Tuhan seperti tadi Kisah 6, gitu ya, supaya diberi kuasa untuk menyampaikan kebenaran Yesus pusat dari seluruh pemberitaan gereja. Oke, kita mulai berdiri bersama-sama. Minta Pak Puji, ada Pak Puji. Kami dalam doa, tutup. Kami kembali berkata bersyukur kepada ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami belajar banyak dari firman Tuhan dan juga dari apa yang boleh dialami oleh banyak anak Tuhan yang terus dibentuk, diteguhkan melalui pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami untuk terus mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, apa yang kami pelajari malam hari ini terus meneguhkan iman kami dan hidup kami sungguh-sungguh adalah hidup yang berpusatkan dan berpusat pada Kristus sendiri sebagai arah dari kehidupan kami, visi dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk apa yang sudah kami pelajari sepanjang 6 pekan ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan juga keluarga dalam pertemuan yang selanjutnya pada keluarga yang akan kami diberikan kekuatan, kesetiaan, kehausan, kerinduan terus belajar akan kebenaran firman. Terima kasih Pendeta Agung sudah menyampaikan akan penguraian firman-Mu, supaya berkati kehidupannya dan juga pelayanan ke depan. Berpujilah namamu, sebentar kami akan berpisah. Bila berkat kami sejahtera menyertai kami boleh kembali pulang ke rumah.